Menurut penelitian, ada jutaan orang dewasa yang mengalami takut terhadap jarum suntik atau yang disebut dengan tripanofobia. Nah, Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika Serikat atau CDC memperkirakan ada sebanyak 25% orang dewasa yang mengalami ketakutan terhadap jarum suntik tersebut, termasuk saya sendiri. Makanya ini saya akan langsung bertanya dengan dokter tentang tips mengatasi ketakutan terhadap jarum suntik dan langsung akan mempraktekannya. Menurut CDC, ketakutan pada jarum suntik tersebut bisa menjadi sangat parah. Hingga sekitar 7% orang dewasa benar-benar rela menghindari vaksin karena fobia itu. Hal ini tentu saja menjadi tantangan lain untuk mencapai herd immunity. Oleh karena itu, ada beberapa hal yang bisa dilakukan untuk hadapi tripanofobia. Pastinya trauma tersebut yang akhirnya akan bertahan di orang tersebut sehingga dia takut untuk segala tindakan yang berhubungan dengan suntikan. Kalau itu kan disebutnya applied tension ya. Itu disarankan sih sebenarnya beberapa hari atau beberapa minggu sebelum waktu pelaksanaan vaksinasi. Karena itu harus dilatih secara terus-menerus. Nah, tadi saya sudah bertanya dengan dokter tentang tips mengatasi ketakutan terhadap jarum suntik. Makanya saya akan langsung praktekkan. Saya akan langsung divaksin ya dok. Tapi bukan vaksin COVID karena saya bukan tenaga kesehatan. Jadi saya vaksin yang lain dulu untuk kekebalan tubuh saya. Selanjutnya katakan pada vaksinator kondisi sesungguhnya bahwa takut pada jarum suntik, agar tenaga kesehatan yang bertugas melakukan perlakuan-perlakuan khusus untuk mengurangi kepanikan. Sebagai catatan, vaksin yang disuntikan ke saya bukan Sinovac ya, melainkan tetanus diphtheria turion untuk meningkatkan kekebalan tubuh dan cegah bakteri tetani yang menyebabkan kekakuan otot. Nah, selanjutnya yang harus dilakukan setelah apply tension adalah mengatur pola pernapasan. Ketika sudah berhadapan dengan jarum suntik, posisi duduk kita harus tegak tetapi tidak kaku. Kemudian atur pola pernapasan, tarik napas dalam dari hidung, keluarkan lewat mulut, dan lakukan beberapa kali sampai kita benar-benar rileks dan siap untuk disuntik. Dan selanjutnya adalah hadapi saja rasa takut itu ya dok ya. Pikirkan rileks, pikirkan hal-hal positif bahwa jarum suntik itu tidak sakit dan fokus kepada alasan kita mengapa divaksin adalah untuk kesehatan kita sendiri. Udah siap mbak? Siap. Penting mbaknya rileks ya. Tangannya posisinya yang benar. Begini. Maaf ya, bajunya saya agak gulung sedikit ya. Saya masukin. Pada tahap ini, pasien perlu menenangkan pikiran dan mensugesti bahwa suntikan yang dilakukan tidak sakit. Lemaskan otot-otot dan fokus pada tujuan divaksin adalah untuk kesehatan tubuh. Dikatakan Kepala Puskesmas Kecamatan Setiabudi, Dr. Gafar Hartatianto, rasa takut tersebut disebabkan oleh beberapa hal. Namun biasanya karena trauma pada masa lalu saat disuntik dengan posisi yang kurang tepat sehingga menimbulkan kesakitan, efek pusing, mual, muntah, hingga pingsan. Kalau dari saya sendiri untuk penyebabnya dari trauma nggak ada, karena biasa menyuntik, ketika disuntik malah jadi takut. Melihat orang yang sebelum suntik udah ketakutan, ada yang setelah disuntik ada yang kesakitan atau gimana, itu bisa mempengaruhi juga sih, seperti itu. Nah, setelah proses vaksinasi selesai, kita bisa mengapresiasi diri karena sudah menghadapi ketakutan kita. Karena memang vaksinasi adalah cara terbaik untuk melindungi diri dari berbagai penyakit, termasuk virus corona. Maka jangan biarkan ketakutan atau fobia terhadap jarum suntik menjadi penghalang bagi kita untuk menjaga kesehatan. Putri Ivan Fudi, Dewa Thompson, Jakarta.